Izin Pak Wakil, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Subulus Salam. Yang saya hormati Bapak Sekda Kota Subulus Salam. Insya Allah bergabung. Yang saya hormati Bapak para asisten, SN1, asisten. Pak Rido suaranya ke mute, Pak. Pak Rido suaranya ke mute. Makasih. Saya ulangi. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Subulus Salam beserta para asisten di Sekdako Subulus Salam. Yang saya hormati Bapak Kepala SKPK Kota Subulus Salam yang sudah hadir di Zoom meeting siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu dari tenaga ahli penyusunan KLHS RPJP Kota Subulus Salam tahun 2025 sampai 2045 yang dalam hal ini diketuai oleh Bapak Dr. Insinyur Hailur Basri MSc. Sudah bergabung dengan kita, alhamdulillah. Yang saya hormati mitra pembangunan Kota Subulus Salam dari EF, dari Swiss Contact, dari Coltiva, dari HK, dan lain sebagainya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Selamat datang dan mengikuti Zoom meeting, kick off meeting penyusunan KLHS RPJP Kota Subulus Salam tahun 2025 sampai 2045. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pada siang hari ini kita dapat diberikan kenikmatan baik kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat ikut acara Zoom meeting yang dilaksanakan pada hari pertama kita masuk setelah libur Idul Adha 1444 Hijriah. Salawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Wakil Wali Kota yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin peserta Zoom meeting yang saya hormati, perlu kami sampaikan sebagai pendahuluan bahwa di setiap kabupaten kota termasuk provinsi itu saat ini diwajibkan untuk menyusun RPJP daerah tahun 2025 sampai 2024. Namun dalam hal penyusunan RPJP yang periodenya 20 tahun ini harus ada satu dokumen yang menjadi bahan untuk penyusunan RPJP itu, yaitu namanya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS RPJP. Makanya pada kesempatan siang hari ini sesuai dengan undangan Bapak Wali Kota Subulus Salam akan kita adakan kick off meeting penyusunan KLHS RPJP Kota Subulus Salam tahun 2025 sampai 2045. Untuk menyingkat waktu, kami mintakan kepada Bapak Wakil Wali Kota Subulus Salam untuk menyampaikan sambutan dan arahan sekaligus membuka acara atau penyusunan KLHS RPJP Kota Subulus Salam tahun 2025 sampai 2045, di mana direncanakan KLHS ini disusun selama 4 bulan ke depan. Dan pada hari ini sebagai kick off meetingnya. Dengan rasa hormat, kami mintakan kepada Bapak Wakil Wali Kota Subulus Salam untuk memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka acara
kick-off meeting penyusunan KLHS RPJP Kota Subulu Salam ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik Pak Ridho, terima kasih banyak kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya Bapak Ibu yang termasuk semua dalam Zoom meeting, kick-off meeting ini, saya sampaikan salam dari Bapak Wali Kota. Tidak dapat hadir. Jadi dalam hal ini kami menyampaikan kata beliau. Yang terhormat Saudara Sekda, para asisten, kepala SKPK, beserta anggota, yang terhormat Bapak para perwakilan dari Swiss Contact, Edwom, dan Koltiva, ketua dan anggota tenaga ahli penyusunan KLHS RPJP Kota Subulu Salam, Bapak Ibu seluruh peserta kick-off meeting melalui Zoom meeting yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas izinnya pada hari ini kita dapat mengikuti kick-off meeting penyusunan KLHS RPJP Kota Subulu Salam tahun 2025-2045 secara daring. Selawat dan salam serta senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang bermartabat dan berilmu pengetahuan, dan semoga kita mendapat. Saudara peserta Zoom meeting yang saya hormati, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP daerah yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan daerah yang memuat pembangunan daerah untuk periode 20 tahun ke depan. Pemerintah Kota Subulu Salam sebenarnya telah memiliki RPJP Kota Subulu Salam yang ditetapkan dengan Kanun Subulu Salam nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Panjang Kota Subulu Salam tahun 2015-2035. Namun, dikarenakan pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025, maka harus dilakukan penyusunan RPJP Kota Subulu Salam tahun 2025-2045 sehingga akan sesuai dengan RPJP nasional tahun 2025-2045. Peserta kick-off meeting yang kami hormati, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2016 tentang tata cara pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis, KLHS RPJP daerah bertujuan menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini, serta generasi masa depan. Dengan memperhatikan
prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Terintegrasinya KLHS dalam RPJP dalam rangka penyusunan KLHS RPJP Kota Subul Salam tahun 2025-2045, Wali Kota Subul Salam telah menetapkan surat keputusan Wali Kota Subul Salam nomor 188-45-60.1/2023 tentang pembentukan tim pembuatan kajian lingkungan hidup strategis KLHS Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJP Kota Subul Salam tahun 2025-2045. Di dalam SK tersebut terdiri dari 4 kelompok kerja atau Pokja, yaitu Pokja Pembangunan Sosial, Pokja Ekonomi, Pokja Pembangunan Lingkungan, serta Pokja Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Melibatkan berbagai stakeholder terkait, yaitu unsur SKP, pemerintah Kota Subul Salam, mitra pembangunan Kota Subul Salam, dan tenaga ahli yang berasal dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh yang diketuai oleh Bapak Dr. Khairul Basri MSc. Para peserta Zoom meeting yang saya hormati, untuk menindaklanjuti SK Wali Kota tersebut, maka pada hari ini kita lakukan kick-off meeting penyusunan KLHS RPJP daerah Kota Subul Salam sehingga sangat dibutuhkan peran, masukan, saran positif, dan konstruktif dari peserta sehingga nanti akan dapat kita sepakat rekomendasi atas perumusan mitigasi dan alternatif untuk kemudian dapat kita integrasikan dalam penyelesaian penyusunan dokumen KLHS RPJP daerah ini. Saya perintahkan agar semua SKPK terkait dapat cepat segera memberikan dukungan data-data yang diperlukan sehingga dapat mewujudkan kualitas lingkungan fisik yang rapi, teratur, memiliki nilai estetika dan berwawasan lingkungan yang terkendali sesuai harapan dan cita-cita masyarakat Kota Subul Salam. Saya juga berharap melalui kegiatan ini dapat menjaring dan menghimpun masukan serta harapan para masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai isu-isu strategis, penentu isu-isu strategis prioritas, dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan terkait dengan kebijakan rencana program dan rancangan awal RPJP Kota Subul Salam. Bapak Ibu peserta Zoom meeting yang berbahagia, sebelum saya akhiri sambutan dan arahan ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan KLHS RPJP Kota Subul Salam tahun 2025-2045, terutama kepada mitra pembangunan Kota Subul Salam yaitu Swiss Contact, Edwum Foundation, dan Koltiva. Untuk mitra pembangunan yang lain, kami harapkan dapat juga berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan KLHS RPJP Kota Subul Salam ini. Semoga
bantuan dan partisipasi kita semua memberikan berkah dan manfaat bagi pembangunan Kota Subul Salam yang kita cintai dan banggakan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, penyusunan KLHS RPJP Kota Subul Salam tahun 2025-2045 kami nyatakan secara resmi dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan kekuatan kepada kita sehingga penyusunan KLHS RPJP Kota Subul Salam dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Untuk menambah semangat kita dalam mengikuti Zoom meeting ini, kami akan membacakan 2 pantun. Sungguh terkenal Syekh Hamzah Pansuri dari dalam sampai ke luar negeri. Dukungan KLHS bernilai strategi, gerbang utama kemajuan negeri. Pergi ke Lesoraya memancing ikan saat cuaca cerah dan panas. Syarat dan masukan kami harapkan agar terwujud KLHS yang berkualitas. Amin. Sabakul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan pada Bapak Wakil Wali Kota Subul Salam yang telah memberikan sambutan arahan sekaligus membuka secara resmi, memulai secara resmi penyusunan KLHS RPJP Kota Subul Salam tahun 2025 sampai 2045. Bapak Wakil Wali Kota yang saya hormati, dilihat dari periodenya 20 tahun, saat proses penyusunan SK kemarin, ada yang menanggapi Pak Wakil. Ini 20 tahun ini kita pegawai ini udah pensiun, nggak merasakan lagi gitu kan. Tapi inilah sebagai bahan peninggalan kita yang mungkin beberapa tahun, puluhan tahun yang akan datang kita pensiun untuk anak cucu kita. Jadi tidak ada salahnya kita mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan dijadikan dasar pedoman bagi anak cucu kita yang akan datang. Walaupun mungkin secara langsung kita mungkin tidak merasakan karena mungkin sudah mendekati pensiun. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya pemaparan yang akan disampaikan oleh tenaga ahli penyusunan KLHS RPJP Kota Subul Salam. Dalam hal ini perlu kami sampaikan sesuai dengan SK Wali Kota Subul Salam sebagai ketua tenaga ahli yaitu Bapak Dr. Insinyur Hairul Basri, MSc, anggota Bapak Mazri Afriko, SAG, MHum, anggota selanjutnya Ibu Dr. Insinyur yang keempat, anggota ini adalah Bapak Indra Karina, SSI. Para tenaga ahli, alhamdulillah sudah bergabung di Zoom meeting ini. Assalamualaikum Pak Dr. Insinyur Hairul Basri. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Pak. Yang kedua, Bapak Mazri Afriko. Assalamualaikum. Yang ketiga, Ibu Dr. Insinyur Eldina Fatimah, MSc. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Yang keempat, Bapak Indra Karina, SSI. Assalamualaikum. Ibu Linda. Indri Karina. Mohon maaf. Ini Ibu Indra Karina, SSI. Assalamualaikum Ibu. Indri Baik. Karina, Pak. Untuk selanjutnya, kami persilahkan Bapak Dr. Insinyur Hairul Basri untuk menyampaikan pemaparannya dalam rangka penyusunan
dokumen KLHS RPJP Kota Subul Salam tahun 2025-2045. Waktu dan tempat secukupnya kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ridho. Izin saya share bahan presentasinya terlebih dahulu. Bisa terlihat Pak Ridho? Bagus Pak, bisa Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah, kemudian berselawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan Bapak Wakil Wali Kota, Kota Subul Salam, kemudian Bapak Sekda, kemudian Bapak para asisten, kemudian Bapak Kepala SKPK di lingkup Kota Subul Salam, kemudian mitra dari Swiss Contact ada Pak ada Bapak Bahran, ya Bahran, kemudian dari Adwom Pak Kasraji dan Pak Rito, kemudian juga ada dari Koltiva, saya juga ada melihat dari Lauser ya, dari Lauser Alas Singkir River Basin. Kemudian Bapak dan Ibu lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini merupakan pertemuan penting bagi kita karena kita mencoba untuk menyusun KLHS RPJP Kota Subul Salam 2025-2045. Meskipun melalui Zoom meeting, saya pikir tidak mengurangi makna dari pertemuan ini. Saya mencatat beberapa hal penting yang disampaikan oleh Bapak Wakil Wali Kota, bahwa dokumen KLHS RPJP ini nanti menjadi substansi penting yang nanti bisa mewarnai RPJP Kota Subul Salam yang kita susun dalam konteks bagaimana kita bisa menerjemahkan pembangunan berkelanjutan di Kota Subul Salam. Kita bisa memanfaatkan semua sumber daya alam yang ada di Kota Subul Salam, tetapi dalam arti bahwa sumber daya alam itu selain bisa dimanfaatkan, tentunya dia harus bisa berkelanjutan. Arti berkelanjutan itu bukan hanya kita sekarang yang dapat merasakan nikmatnya, tetapi juga generasi kita yang akan datang. Meskipun Pak Ridho tadi, Sekretaris Bapeda menyampaikan, kita tidak mungkin hidup lagi 20 tahun lagi, tapi anak cucu kita Pak Ridho masih hidup. Artinya kita mempunyai tanggung jawab moral untuk bisa menjaga agar lingkungan yang ada di Kota Subul Salam ini tetap eksis dan kemudian bermanfaat bagi umat yang akan datang atau bagi generasi yang akan datang. Meskipun Pak Ridho dan saya sudah tidak ada lagi, tetapi insya Allah anak cucu kita masih ada yang bisa nanti bisa merasakan bagaimana keberlanjutan lingkungan di Kota Subul Salam ini dapat berjalan sebagaimana yang mereka harapkan. Bapak Wali Kota, Bapak Sekda, dan para asisten sekalian, izinkan saya menyampaikan bagaimana sebenarnya penyusunan KLHS RPJP Kota Subul Salam 2025-2045 ini bisa kita mulai. Bahan ini saya ambil bagian penting dari apa yang disampaikan oleh Kemendagri sewaktu kita undang ke Aceh dalam memberikan materi bagaimana penyusunan RPJP di daerah. Nah, yang pertama, kita harus paham dulu bahwa ada beberapa dasar hukum yang dijadikan acuan untuk menyusun KLHS RPJPD itu. Yang pertama, kita harus membaca PP 46 tahun 2016. Ini PP 46 tahun 2016 ini dibunyikan di sana bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS. Untuk apa itu? Untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program. Nah, apakah RPJP kita itu memiliki KRP? Iya. Kenapa? Karena di dalam RPJP itu ada terdiri dari 5 bab. Yang pertama itu pendahuluan, bab kedua itu tentunya kondisi umum wilayah,
kemudian bab 3 itu ada permasalahan dan isu strategis, kemudian bab 4 itu ada visi dan misi. Kemudian bab ke-5 itu ada strategi, ada sasaran pokok dan arah kebijakan. Nah, di dalam RPJP ini tentunya berbeda kalau kita lihat secara substansi dengan RPJM. Tetapi RPJP ini memberi arahan bagi kita untuk 20 tahun ke depan. Sementara RPJM-nya itu 5 tahunan disusun sesuai dengan visi misi kepala daerah pada saat itu, yang tentunya nanti akan mengacu kepada RPJP yang kita susun. Kemudian yang penting lagi di sini disebutkan KLAS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi. Nah, tentunya ini juga terhadap RT/RW, kemudian RPJP nasional, kemudian RPJP daerah, kemudian RPJM nasional, RPJM daerah. Nah, sekarang kita membicarakan tentang RPJP. Nah, tentunya di dalam RPJP ini bersama-sama nanti kita harus lihat arah kebijakannya bagaimana. Nah, apakah ada misalnya arah kebijakan untuk 20 tahun ke depan itu yang berdampak signifikan terhadap lingkungan? Itu misalnya pertanyaan yang akan kita kemukakan. Tentunya harus kita analisis. Nah, itu makanya kami juga nanti berharap bersama-sama kita untuk melihat atau mencermati draft RPJP yang sudah disusun. Menurut Pak Ridho, kemarin draft itu sudah ada. Tentunya nanti akan kita baca, kemudian draft itu, kemudian nanti akan kita analisis bagaimana. Nah, yang kedua, Permendagri 86 tahun 2017. Nah, ini menjadi acuan karena di sana juga dibunyikan bahwa perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah dan KLAS. Ada kata-kata KLAS lagi di situ. Nah, kemudian yang terakhir Permendagri nomor 7 tahun 2018, yaitu pembuatan dan pelaksanaan KLAS dalam penyusunan RPJMD. Nah, tetapi untuk khusus penyusunan RPJPD, sampai saat ini belum ada sebenarnya payung hukum atau acuan yang digunakan. Tetapi secara implisit ada disebutkan di dalam Permendagri nomor 7 tahun 2018. Tetapi aturan yang khusus untuk mengatur penyusunan RPJP sampai sekarang belum ada. Nah, itu sudah kita tanyakan ke Mendagri, apakah ada? Jawab belum. Nah, cukuplah untuk saat ini kita mengacu kepada PP 46 tahun 2016, juga mengacu kepada Permendagri 86, juga mengacu kepada Permendagri nomor 7 tahun 2018. Nah, tentunya di dalam Permendagri nomor 7 tahun 2018 ini, di sana ada indikator-indikator pembangunan berkelanjutan yang harus kita analisis, kemudian yang harus kita kumpulkan, kemudian bagaimana kita bisa mendorong agar indikator-indikator itu bisa kita capai. Selanjutnya, nah, maksud dan tujuan dari penyusunan KLAS itu, nah, ini di dalam pasal 2 di dalam Permendagri nomor 7 tahun 2018 itu disebutkan bahwa pemerintah daerah membuat dan melaksanakan KLAS. Nah, sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Kemudian juga KLAS itu juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD atau dalam RPJP-nya. Nah, ini penting yang dibunyikan untuk yang berkaitan dengan RPJPD. Di dalam pasal 23 Permendagri nomor 7 tahun 2018 itu disebutkan ketentuan pelaksanaan KLAS RPJPD itu pembuatan dan pelaksanaan KLAS RPJMD itu RPJPD itu berlaku mutatis mutandis. Berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan KLAS rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD. Pelaksanaan KLAS perubahan RPJMD dan perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Apa maksudnya ini? Nah, artinya mutatis mutandis ini itu bisa disesuaikan. Bisa disesuaikan atau bisa dilakukan perubahan jika dianggap penting. Itu kata mutatis mutandis. Jadi artinya Permendagri nomor 7 tahun 2018 itu bisa kita gunakan dengan melakukan penyesuaian sesuai dengan RPJPD yang sedang kita susun. Nah, ini hal penting yang harus kita pahami bersama-sama. Jadi artinya pasal 23 Permendagri nomor 7 tahun 2018 ini menjadi dasar kita dalam menyusun RPJPD. Karena di sana disebutkan bahwa pembuatan dan pelaksanaan KLAS RPJMD berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan KLAS RPJPD. Jadi sehingga ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Nah, kalau begitu bagaimana substansi KLAS RPJPD itu disusun? Nah, tentunya pertama itu pembuatan. Nah, ini dalam pasal 3. Pak Wali Kota, alhamdulillah
sudah menyampaikan tadi bahwa SK tim penyusun KLS LPJPD Kota Subuh Salam itu sudah ada. Nah, saya juga sudah menerima SK itu berarti menjadi dasar bagi kita. Pak Ridho juga sudah menyampaikan kepada para tenaga ahli dan sudah membaca SK itu. Nah, tentunya di dalam SK itu nanti akan kita diskusi karena di sana juga ada pokja-pokja ya, yang nanti pokja-pokja itu kita harapkan terlibat dalam penyusunan RPJPD ini. Kemudian pengkajian pembangunan berkelanjutan itu selanjutnya yang kita lakukan. Kemudian perumusan skenario pembangunan berkelanjutan. Nah, kemudian terakhir penjaminan kualitas pendokumentasian dan validasi. Nah, untuk yang terakhir ini kita berharap Bapeda yang di depan nanti untuk bisa melakukan penjaminan kualitas. Penjaminan kualitas ini kemana? Nah, kemana ini dibawa ini? Penjaminan kualitas ini validasi dari RPJP, KLS RPJP ini itu dibawa ke DLHK Aceh. Dibawa ke DLHK Aceh, bukan ke Bapeda. Jadi kawan-kawan di Kota Subuh Salam harus paham bahwa untuk penjaminan kualitas tentunya validasi terhadap dokumen ini itu akan dibawa ke DLHK Aceh, bukan ke Bapeda ya, bukan ke Bapeda karena ini KLS LPJPD-nya di sana wewenang yang diberikan. Nah, bagaimana mekanisme penyusunannya? Nah, ini ada di sini constraint nanti. Ya, ada constraint. Dulu juga kita pernah menyusun KLS LPJMD di Kota Subuh Salam, membantu ya. Nah, di sini ada pembentukan tim pembuat KLS LPJPD, itu sudah kita lalui. Hari ini kita keep off a meeting. Ini adalah untuk penyamaan persepsi, bagaimana kita bisa bekerja. Nah, kemudian berikutnya nanti pengkajian pembangunan berkelanjutan. Nah, tentunya di sini ada identifikasi dan pengumpulan data. Nah, Pak Wali Kota juga tadi sudah meminta atau memerintahkan kepada semua SKPK supaya bisa bekerja sama dalam menyediakan data terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Itu yang paling penting. Data-data yang lain nanti akan saya jelaskan juga, termasuk data-data yang berkaitan dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Kemudian juga data-data yang berkaitan dengan kondisi biofisik di daerah Kota Subuh Salam. Nah, kemudian data-data itu nanti akan dianalisis. Setelah itu nanti ada konsultasi publik satu. Kemudian berikutnya ada perumusan skenario pembangunan berkelanjutan. Skenario ini ditujukan adalah ada dengan upaya tambahan dan ada dengan upaya business as usual seperti biasa, tidak ada upaya tambahan. Kemudian pembuatan laporan KLS RPJPD. Nah, terakhir penjaminan kualitas. Nah, saya berharap untuk penjaminan kualitas ini yang di depan itu adalah teman-teman dari Kota Subuh Salam. Apakah itu di bawah leadernya Bapeda atau DLHK yang ada di sana. Nah, kenapa? Karena untuk penjaminan kualitas ini dibawa ke provinsi. Dokumen itu dibawa ke provinsi, kemudian tentunya akan ada nanti semacam pengisian kuesioner yang dilakukan untuk validasi ya, validasi atau penjaminan kualitas dari RPJP KLS RPJP Kota Subuh Salam ini. Nah, pembentukan tim membuat KLS ini sudah dilakukan. Kemudian ada surat keputusannya, iya, Bapak Wali Kota sudah menaikkannya. Nah, kemudian dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, kemudian bersama Bapeda, Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini semua sudah kita lakukan. Saya pikir kita tidak ada masalah. Nah, saya juga harus mengingatkan kepada teman-teman di Bapeda, nomenklatur kegiatan, tentunya ini kan memerlukan pendanaan. Nah, ini ada nomenklatur sesuai dengan Kepmen Dagri 0505889, nomenklatur untuk sub kegiatan pembuatan dan pelaksanaan KLS RPJMD dan RPJPD berada pada urusan lingkungan hidup. Berarti bukan Bapeda, urusannya ini urusan di lingkungan hidup. Nah, ini berarti kalau misalnya mau menganggarkan pendanaan untuk kegiatan konsultasi publik dan semuanya dan sebagainya, berarti urusan lingkungan hidup ini tentunya di DLHK barangkali uangnya paling tepat ditempatkan. Tapi saya tidak tahu apakah bisa juga di Bapeda. Nanti silakan saja teman-teman di sana berdiskusi tentang itu. Nah, kemudian tentunya juga di sini dalam melaksanakan tugasnya
tim pembuat RPJPD ini melibatkan ormas, kemudian pelaku usaha, filantropi, kemudian juga termasuk LSM terkait, ya, yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, pengkajian pembangunan berkelanjutan. Nah, ini nanti akan kita lakukan, Bapak dan Ibu. Tentunya kami tidak bisa, para tenaga ahli ini sendiri, harus bersama-sama dengan Bapak dan Ibu. Pengkajian pembangunan berkelanjutan ini tentunya ada identifikasi data. Nah, data apa ini? Data daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Data geografis, data demografis, data keuangan daerah, data kondisi umum lainnya. Nah, ini satu data ini tentunya kita akan mencari dari semua resource yang ada. Apakah dari BPS atau dari laporan-laporan sebelumnya yang berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi data capaian indikator TPB. Nah, ini capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan. Nah, dulu memang pernah kita lakukan untuk penyusunan KLS JMD, tetapi itu tentunya sekarang harus diupdate. Harus diupdate data itu yang relevan nanti akan kita gunakan. Tentunya dengan update data sampai terakhir mungkin barangkali tahun 2022. Kemudian ada pembagian peran para pihak. Nah, ini juga pembagian peran ini juga harus bagaimana kita identifikasi nanti. Ormas, filantropi, pelaku usaha, serta akademisi, dan lain sebagainya. Kemudian pengumpulan data. Nah, ini dilakukan pengumpulan data. Nah, di sini selalu titik constraint. Kadang-kadang datanya itu tidak tersedia, atau bagaimana pengumpulannya juga nanti menjadi susah dan sebagainya. Nah, inilah tadi saya senang Bapak Wakil Wali Kota menyatakan SKPK harus bekerja sama. Nah, itu berarti kami juga merasa senang karena didukung oleh Bapak Wali Kota, ya, untuk bisa pengumpulan data-data ini. Kemudian dianalisis. Nah, dianalisis data ini tentunya gambaran kondisi capaian pembangunan berkelanjutan itu bisa disampaikan nanti. Capaian TPB existing, pencapaian TPB N+5. N+5 berarti dari tahun sekarang ditambah 5 tahun, kemudian dan tahun 2030. Kenapa tahun 2030 ini? Karena tahun TPB ini akhirnya di tahun 2030. Di akhirnya di tahun 30. Meskipun sebenarnya kita merencanakan ini sampai tahun 2045. Nanti kita diskusikan nanti bagaimana itu tentang capaian-capaian yang sudah ditetapkan itu. Kemudian dari sana akan muncul nanti permasalahan pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan TPB. Kemudian kita akan juga menuju kepada isu strategis pembangunan berkelanjutan. Nah, nanti setelah itu kita akan lakukan konsultasi publik pertama. Nah, tentunya di dalam analisis TPB itu kita nanti akan membuat kategori-kategori, ada 4, sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, kemudian yang terakhir tidak ada data. Nah, ini kategori-kategori yang sudah dikelompokkan. Nah, kemudian perumusan skenario. Nah, ini juga menjadi penting nanti. Nah, bagaimana gambaran kondisi capaian pembangunan daerah, dilakukan perumusan, kemudian dilakukan analisis skenario. Ya, itu tentunya dengan upaya tambahan, kemudian tanpa upaya tambahan. Nah, tanpa upaya tambahan diperoleh dari hasil proyeksi yang menunjukkan target TPB pada posisi yang dipertahankan dan telah melampaui target yang ditetapkan secara nasional. Nah, kemudian dengan upaya tambahan tentunya diperoleh terhadap target TPB yang belum tercapai atau belum terlaksana, disusun untuk percepatan pencapaian target TPB. Biasanya dengan upaya tambahan ini itu juga akan mempengaruhi dari alokasi anggaran. Kita kalau seumpamanya ingin mengatakan kita melakukan upaya tambahan, konsekuensinya adalah berapa besar anggaran harus kita alokasikan untuk mencapai target-target yang belum tercapai itu. Itu menjadi konsekuensi dari upaya tambahan ini. Nah, kemudian apalagi, nah ini sudah, hasilnya terakhir, hasil perumusan skenario pembangunan berkelanjutan. Nah, terakhir ini perumusan isu strategis, permasalahan dan strategis menjadi dasar dalam perumusan rekomendasi. Jadi perumusan rekomendasi, hasil alternatif proyeksi tanpa atau dengan upaya tambahan dalam perumusan skenario pembangunan menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi dengan ketentuan. Nah, ini rumusan permasalahan dalam pencapaian TPB menjelaskan terjadinya gap
kesenjangan atau proyeksi pencapaian TPB dan target TPB secara nasional. Acuan kita tetap nasional karena nasional itu telah menetapkan ya. Nah, cuma di dalam indikator-indikator TPB itu ada yang menjadi kewenangan kabupaten, ada yang menjadi kewenangan provinsi, ada yang menjadi kewenangan nasional. Jadi kita fokus saja nanti kepada kewenangan di Kota Subuh Salam, ya, Kota Subuh Salam. Kemudian rumusan isu strategis sebagai upaya menyelesaikan permasalahan pencapaian TPB, kemudian sasaran strategis yang merupakan kondisi capaian TPB yang disusun berdasarkan isu strategis dan permasalahan. Kemudian penjaminan kualitas ini terakhir ya yang akan dilaksanakan. Saya ingin mengatakan ini leadernya nanti teman-teman di Bapeda atau di DRHK yang di depan untuk melakukan penjaminan kualitas. Nah, bagaimana penjaminan kualitas ini dilakukan? Tentunya dokumen KLS LPJPD ini akan dibawa ke provinsi. Nah, kemudian penjaminan kualitas ini harus hati-hati, SK pembentukan tim jangan hilang. Kemudian jadwal kegiatan pembuatan KLS LPJPD-nya juga harus ada, termasuk berita acara kegiatan yang sudah dilaksanakan, termasuk laporan KLS LPJPD-nya. Kemudian penjaminan kualitas isu strategis, permasalahan dan sasaran. Nah, kemudian tentunya semua ini didokumentasikan, ya, didokumentasikan. Kemudian penelahan integrasi ini, nah ini yang saya katakan tadi, dokumen KLS LPJMD, LPJPD ditelaah oleh siapa? Tim LPJMD atau LPJPD di provinsi, ya, di provinsi. Nah, kenapa? Karena kita dari kota atau dari kabupaten. Nah, kalau seumpamanya dari kabupaten, dari provinsi diperiksa oleh pusat. Jadi kabupaten diperiksa oleh provinsi. Nah, itu semua saya pikir secara hierarki sudah paham kita. Nah, timeline. Nah, ini timeline. Timeline ini juga di warning oleh pemateri yang kita ikuti bersama waktu memberikan materi di provinsi. KLS LPJPD ini tentunya menjadi masukan nanti untuk persiapan penyusunan ranwal LPJPD. Nah, tentunya KLS LPJPD ini nanti bisa diharapkan mewarnai ranwal LPJPD-nya. Nah, tentunya di sini ada timeline-nya, ada pembentukan tim. Nah, pengkajian pembangunan berkelanjutan ini 3-4 bulan, perumusan skenario 2 bulan, kemudian baru validasi. Nah, kalau kita lihat ini mungkin sekitar 6 bulan, tapi tadi dikatakan 4 bulan kita harus menyelesaikannya. Ya, saya pikir tidak masalah. Kalau demikian, tentunya kita akan melihat nanti bagaimana timeline-nya yang kita susun. Nah, tentunya di sini agar pemanfaatan KLS LPJPD dapat terintegrasi ke ranwal LPJPD secara optimal, maka Pemda menetapkan LPJPD periode 2005-2045. Diharapkan pembuatan KLS LPJPD dimulai tahun 2023, sekarang sudah mulai, meskipun sekarang dimulai di bulan Juni, ya. Kemudian mengingat penyusunan ranwal LPJPD paling lambat 1 tahun sebelum N-1 periode LPJPD sebelumnya berakhir, maka KLS LPJPD disusun sebelum ranwal LPJPD. Nah, KLS LPJPD telah disusun menjadi bahan masukan untuk penyiapan data dan informasi dalam tahapan persiapan penyusunan LPJPD. Nah, integrasi dan penelahan KLS LPJPD dilakukan pada tahap perencanaan awal LPJPD. Nah, nanti tentunya tim penyusun KLS LPJPD ini duduk nanti mungkin secara bersama dengan tim penyusun LPJPD Kota Subuh Salam, agar bisa nanti mensinkronkannya, mengintegrasikannya bagaimana. Nah, bagaimana diintegrasikan KLS LPJPD itu ke dalam LPJPD-nya? Nah, ini yang saya katakan tadi, ini KLS isinya yang berwarna kuning, kemudian yang berwarna biru ini dokumen LPJPD-nya. Tentunya di dalam kebijakan umum, di pendahuluan, kemudian di dalam kondisi umum ini bisa juga diintegrasikan, kemudian juga kondisi umum di dalam KLS LPJPD yang ada bermuatan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, ya. Nah, itu bisa mewarnai bab 2 kondisi umum, gambar umum kondisi daerah di dalam LPJPD-nya, termasuk permasalahan dan isu strategis daerah. Nah, ini tentunya ada yang bisa diangkat dari capaian indikator TPB. Nah, kalau kita bisa menganalisis nanti mana capaian-capaian indikator TPB ini yang belum tercapai, berarti itu menjadi masalah.
berarti itu nanti masuk dalam bab 3 di dalam permasalahan dan isu strategis daerah. Kemudian kondisi pencapaian TPB-nya, tentunya pembagian peran, skenario, dan isu strategis permasalahan sasaran strategisnya. Nah, tentunya kita juga akan melihat nanti dokumen RPJPD itu. Nah, dokumen RPJPD itu bagaimana sasaran dan arah kebijakan pembangunannya. Nah, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang disusun sekarang ini bagaimana ke depan, 20 tahun ke depan. Apakah misalnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan kira-kira berdampak signifikan terhadap penurunan kualitas lingkungan atau tidak dan sebagainya. Nah, agak berbeda memang dengan penyusunan KLAS RPJMD. Kalau ini dokumen RPJPD ini muatan-muatan yang penting di sini adalah permasalahan dan isu strategis daerahnya, visi dan misi daerahnya, tentunya di bab 4, terakhir ini ada di bab 5, sasaran dan arah kebijakan pembangunan. Nah, waktu saya mengikuti atau kami mengikuti penyusunan RPJPD, ada di bagian terakhir di dalam RPJP nasional itu indikator kinerja utama, ya, indikator kinerja utama. Jadi ada angka-angka kuantitatif yang akan dicapai untuk 20 tahun ke depan. Nah, kita juga nanti berharap RPJPD Kota Subuh Salam ini demikian. Kemudian dalam angka-angka kuantitatif itu bagaimana kaitannya dengan KLAS yang kita susun. Misalnya, nah, berapa indeks kualitas lingkungan hidup yang akan kita capai 20 tahun ke depan? Indeks kualitas lingkungan hidup itu terdiri dari indeks kualitas udara, indeks air, kemudian indeks kualitas penutupan, ya, atau lahan. Nah, itu bagaimana? Nah, itu juga menjadi sesuatu yang harus kita ujikan, ya, kita ujikan di dalam indikator kinerja utamanya dalam konteks lingkungan hidup. Nah, juga termasuk ke dalam kondisi-kondisi pencapaian TPB yang nanti kita harapkan bisa kita capai dan kita akan tuangkan di dalam RPJPD. Nah, tentunya sasaran dan arah kebijakan pembangunan ini itu menjadi kebijakan yang harus kita telaah dan harus kita analisis. Termasuk misalnya visi dan misi daerah. Nah, visi Aceh, Pak Rido dan kawan-kawan semua, Bapak Wali Kota, itu kita sudah tetapkan, tapi belum lagi menjadi legal, yaitu Aceh Islami, maju, kemudian sejahtera dan berkelanjutan. Nah, itu visi Aceh. Mohon maaf kalau saya salah, Ibu Eldina, nanti diingatkan. Aceh Islami, maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Itu visi dari Aceh. Visi Indonesia bagaimana? Indonesia berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sejahtera ada apa tidak? Saya lupa. Itu. Jadi artinya RPJPD kita juga harus memuat visi dan misi yang mempunyai kaitan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup yang ada di Kota Subuh Salam. Kata-kata berkelanjutan itu saya pikir penting. Ya, berkelanjutan. Artinya berkelanjutan di situ kita bisa memanfaatkan semua resource yang ada, tapi juga harus memperhatikan keberlanjutannya untuk yang masanya datang. Kemudian ini ada timeline integrasinya di mana? Ini ya perbedaan integrasi muatan laporan KLAS RPJPD ke dalam RPJPD dan KLAS RPJMD ke dalam RPJMD. Yang kanan ini saja kita lihat. Nah, yang kanan saja kita lihat, kita integrasikan kebijakan umum pembangunan berkelanjutan itu dalam bab 1, kemudian bab 2, bab 3, kondisi umum daerah diintegrasikan, capaian indikator TPB-nya bab 2, bab 3, kemudian ada di bab 5, kondisi pencapaian TPB, pembagian peran, kemudian skenario pembangunan berkelanjutan, termasuk juga isu strategis pembangunan permasalahan dan strategi dan sasaran strategisnya. Nah, tentunya secara umum ini juga ada perbedaan antara KLAS RPJMD dan RPJPD. Nah, tentunya ini masing-masing bab tentunya akan disesuaikan nanti. Nah, alternatif perumusan ini
yang saya katakan tadi ya, bahwa juga kita nanti harus membaca bagaimana visi Indonesia 2045, karena ini sudah disampaikan kepada seluruh provinsi. Nah, ada 4 pilar visi Indonesia 45 ini: pembangunan manusia serta pembangunan iptek, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan seterusnya. Nah, ini juga visi 2045 ini dapat menjadi acuan dan alternatif dalam memproyeksi skenario dan arah kebijakan pada penyusunan KLSPJPD. Nah, kemudian ini ada contoh alternatif, saya pikir bagaimana kaitannya terhadap perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, hilangnya tanah kering hayati, ini ada di dalam KLAS LPJPE. Ya, 3 isu utama ini mungkin barangkali bisa kita acu yang sesuai dengan kita, ya, yang sesuai dengan kita. Nah, tentunya nanti akan kita kaitkan juga bagaimana 3 isu utama itu dikaitkan dengan TPP yang ada di dalam pembangunan. Nah, satu lagi yang terakhir yang selalu diingatkan itu bagaimana dengan SPM, ya, SPM. Nah, SPM juga harus kita lihat. Nah, tentunya di sini lagi meeting apa tadi? KLAS. Masuk suara, Pak. Ya, bagaimana itu SPM itu juga bisa dijadikan acuan. Nah, kemudian pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan ini tentunya nanti akan kita lihat mana indikator-indikator yang menjadi kewenangan di kota Suku Salam, di kota dan kabupaten. Tentunya kota dan kabupaten juga berbeda, nanti kita akan telah. Nah, bagaimana indikator-indikator itu ya harus kita acu dan harus kita jadikan menjadi indikator yang harus kita capai. Nah, apa permasalahannya? Nah, ini ada permasalahan. Nah, penempatan pos anggaran, saya pikir kalau ada mitra yang membantu, mungkin barangkali tidak jadi masalah. Tetapi mitra juga terbatas, ya, anggarannya. Tentunya teman-teman dari instansi terkait harus untuk menempatkan pos anggaran ini. Koordinasi. Nah, ini juga menjadi penting. Kemudian pemahaman terkait penyusunan KLAS. Nah, kemudian tahap 2, pengkajian pembangunan berkelanjutan. Ini juga selalu menjadi masalah. Inventarisasi data dukung untuk KLAS. Ketersediaan data capaian TPB daerah. Dulu juga kita kesusahan dalam mencapai data-data ini. Nah, ini ke depan bagaimana? Nah, nanti akan kita lihat. Kemudian tahap ketiga, penrumusan skenario, penentuan baseline, data untuk proyeksi, penentuan metode proyeksi, penentuan eksekutivitas, dan seterusnya. Tahap keempat, penjaminan kualitas. Nah, keraguan siapa yang harus menjamin kualitas KLAS dan membuat dokumen pengelolaan. Nah, saya pikir kita sudah jelas, DLHK yang tentunya yang akan melakukan penjaminan validasi, kemudian kita juga tentunya harus ke provinsi, ya, untuk membawa dokumen tersebut. Terakhir, ya, tentunya kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan. Nah, untuk mengatasi permasalahan penyusunan KLAS LPJPD ini. Nah, kata-kata koordinasi ini sesuatu yang enak diucapkan tapi susah untuk dilakukan. Nah, itu kita rasakan. Kenapa? Karena hampir di semua kabupaten kota di Aceh masalah kolaborasi, kemudian masalah koordinasi selalu diucapkan dengan mudah, tapi waktu kita melakukan koordinasi agak susah. Itu mungkin barangkali harus kita hadapi. Kemudian ini kebijakannya tentunya ini karena ada kaitannya dengan pemilihan serentak, ya. Nah, ini harus berpedoman, ini cuma hanya mengulang lagi, menganggarkan pendanaan, memanfaatkan laporan KLAS ini untuk, ya, saya pikir tidak ada masalah. Ini untuk provinsi, ya. Nah, ini penutup yang disampaikan. Nah, bagaimana kita KLAS LPJPD ini sebagai instrumen bagi daerah untuk dapat mensinkronkan berbagai kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi ke dalam dokumen LPJPD. Nah, tentunya di sini juga termasuk pemerintah kota Suku Salam. Nah, memastikan penganggaran dalam pembuatan KLAS. Jangan nanti gara-gara tidak ada dana untuk melakukan misalnya FGD berikutnya 1 atau 2 tidak ada dana, berarti ini menjadi kendala.
Pembentukan tim ini sudah kita lakukan, dikoordinasikan oleh Bapak Sekda. Kemudian daerah dapat mengintegrasi data. Nanti kita sudah mulai ini kondisi umum daerah, daya dukung daya tampung, lingkungan hidup, kondisi geografi dan sebagainya, data capaian TPB. Nah, ini yang menjadi masalah. Satu lagi peran para pihak. Nah, peran para pihak ini juga harus dibunyikan di sana ya. Nah, bagaimana peran para pihak ini membantu kita untuk mengimplementasikan substansi penting yang ada di dalam KLAS. Kemudian dalam pembuatan pelaksanaan KLAS GPD harus memperhatikan tahapan dan timeline. Nah, antara pembuatan KLAS GPD dengan mekanisme penyusunan dokumen RPJPD. Nah, dokumen RPJPD tentunya diharapkan nanti di tahun depan itu harus selesai ya. Jadi sekarang ini Pak Rido mungkin ranwalnya harus disusun ya, rancangan awalnya. Nah, waktu menyusun rancangan awal itu KLAS ini menjadi substansi penting yang dapat mewarnai RPJPD, rancangan awal RPJPD itu. Nah, itu berarti menjadi baik. Nah, terakhir ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Nah, tentunya di sini ada ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak lain terkait dalam proses pembuatan pelaksanaan KLAS. Saya pikir hari ini sudah melibatkan semua, ada Bapak Wali Kota, Bapak Sekda, Bapak Asisten, Kepala SKPK, kemudian ada mitra dari berbagai unsur, kemudian juga mungkin barangkali dari LSM juga ada di sini. Saya pikir sudah kita lakukan. Nah, ini saya ingin menyampaikan terakhir ya. Ini ada Wali Kota sudah mengeluarkan SK, itu pembentukan tim kajian lingkungan hidup strategis, rencana pembangunan jangka panjang Kota Subuh Salam 2025-2045. Nah, nanti RPJP-nya juga tahunnya harus 2025-2045 ya. Jangan berubah Bapak dan Ibu, jangan dibuat yang lain-lain karena kita harus mengacu kepada RPJP nasional. RPJP Aceh juga sekarang itu tahunnya 2025-2045. KLAS juga demikian. Nah, di dalam ini tentunya ya ditandatangani ini kapan? 13 Maret 2023 oleh Bapak Wali Kota Kota Subuh Salam, Bapak Afan Alfian. Nah, di sini ada pokja-pokja ini. Nah, ini ada pengarahnya Wali Kota, Wakil Wali Kota, penanggung jawab Sekda, Ketua Kepala Bapeda Kota Subuh Salam, Wakil Ketua Kepala DHK Kota Subuh Salam. Kemudian ada sekretaris, kemudian ada pokja pembangunan sosial. Nah, nanti yang berkaitan dengan sosial, mungkin barangkali Pak Barji sebagai tenaga ahli di bidang sosial akan berhubungan dengan pokja pembangunan sosial ini, termasuk pokja ekonomi. Nah, di sini juga ada pokja pembangunan lingkungan. Nah, ini juga saya pikir nanti Ibu Eldina juga akan berkaitan dengan kebencanaan, kemudian dan lain sebagainya. Nah, ini unsur-unsur atau dinas-dinas terkait yang bisa dihubungi. Nah, kemudian kami tenaga ahli, saya sendiri Hairul Basri, ini sebagai ketua, kemudian ada anggota Bapak Marji Afiko, kemudian ada Ibu Eldina Fatimah, satu lagi ada Ibu Indri Karina, bukan Bapak ya, Pak Rido, Ibu Indri Karina. Beliau ini ahli GIS spasial, mungkin hari ini, beliau lagi ikut uji kompetensi apa ya, uji kompetensi tidak bisa hadir hari ini. Nah, ini timeline kita. Nah, timeline ini ya yang harus kita patuhi. Kemudian mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan. Nah, ini sekarang bulan Juni, minggu ketiga keempat, penyusunan SK, konsolidasi tim hari ini, minggu pertama Juli. Nah, nanti pengumpulan data nih. Aspek geofisik, tata guna lahan, pertanian, kehutanan, arahan ruang, daya tampung, dan daya dukung lingkungan hidup, ekonomi sosial, termasuk pengumpulan data TPB yang relevan. Nah, itu dikumpulkan mungkin sekitar 3 minggu, harus kita lakukan mulai sekarang. Kemudian pengolahan data dan analisis terhadap aspek geofisik, ekonomi sosial dan budaya, kemudian terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian ada pengkajian pembangunan berkelanjutan. Nah, identifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan, diskusi, dan itu melalui diskusi, dan kemudian juga bisa melalui analisis terhadap draft RPJP Kota Subuh Salam. Nah, apakah di sana juga ada isu-isu strategis yang sudah disampaikan? Nanti kita lihat. Nah, kemudian identifikasi KRP. Nah, KRP prioritas. Nah, tentunya KRP prioritasnya itu di mana itu bisa kita lihat dalam draft
di dalam draft RPJP Kota Suku Salam. Nah, mudah-mudahan draft itu sudah ada. Nah, kalau tidak berarti kita diskusi nanti bagaimana ya. Mungkin barangkali kawan-kawan juga sekarang sedang menyiapkannya. Kemudian baru kajian, baru identifikasi, kemudian juga termasuk kerangka pendanaannya, ya pendanaan. Nah, berikutnya perumusan skenario pembangunan berkelanjutan. Nah, ini ada upaya dengan tambahan dan upaya dengan tidak dengan upaya tanpa tambahan ya. Nah, kemudian diskusi tentunya ini ada FGD hari ini yang pertama, kemudian ada FGD kedua, diskusi laporan awal, kemudian diskusi laporan akhir, nah kemudian pelaporan. Nah, diharapkan nanti di bulan Oktober ya, di bulan Oktober di minggu pertama atau minggu kedua laporan akhirnya sudah selesai ya, sudah selesai. Itu saja Bapak dan Ibu penyampaian dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Rido, barangkali ada yang perlu didiskusikan. Kemudian saya minta kepada teman-teman, terutama tenaga ahli, untuk membantu saya nanti menjawab pertanyaan yang mungkin susah pertanyaannya bisa saya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Sekretaris Bapeda Kota Suku Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Khairul Basri yang telah memaparkan terkait dari penyusunan KLHS RPJP Kota Suku Salam. Sebelum saya serahkan ke partisipan atau ke peserta semuanya, mungkin dari tenaga ahli Bu Eldina atau Pak Mazri mau menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Khairul. Kami persilahkan Pak Mazri atau Bu Eldina. Sementara kalau dari saya nggak ada dulu, Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu Eldina. Pak Mazri mau ada tambahan, Pak? Silakan. Sama mungkin seperti yang ditegaskan oleh Pak Khairul tadi, Pak ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena kita ini menyusun KLHS untuk dokumen RPJPD, kami sangat berharap nanti dokumen RPJPD-nya itu tersedia, karena kalau melihat rentang waktu yang ada di timeline tadi, Bapak Ibu, itu cukup ketat ya. Jadi dalam 3-4 minggu kita mengumpulkan data, kemudian menganalisa. Nah, makanya kami sangat berharap draft atau ranwalnya itu ready terlebih dahulu. Artinya ready-nya itu Pak Rido siap di KLHS-kan gitu ya. Seperti yang disampaikan Pak Irul tadi, sudah muncul kebijakan yang arah kebijakan yang final, dan itu nanti yang akan menjadi basis bagi kami melihat RPJPD-nya yang untuk kita kaji apakah dia berdampak terhadap lingkungan atau tidak. Jadi mohon nanti kita diskusi bagaimana kondisi draft RPJPD-nya sampai hari ini. Nah, kemudian juga terkait isu saya mungkin terkait sosial dan ekonomi. Terima kasih tadi sudah disampaikan Pak Khairul dan Pak Rido bahwa ada Pokja nanti yang akan membantu kami. Nanti kami akan berkomunikasi misalnya dengan Pokja Sosial, siapa saja, kemudian Pokja Ekonomi, dan tentunya mungkin tidak tertutup kemungkinan masih ada pihak-pihak lain Bapak ya, Bapak Ibu ya, yang mungkin kita terkhilaf, belum termasuk. Nah, mungkin nanti kalaupun belum termasuk ke dalam Pokja, nah ini bisa menjadi dibantu nanti bagaimana mengkonekkan dengan lembaga-lembaga yang ada. Karena dari sisi sosial ini, Pak Rido, mungkin dulu kita pernah di RPJM juga ya, data-data yang kita butuhkan itu mungkin cukup unik, dan kadang-kadang tidak ada di pemerintah, dan itu adanya di teman-teman di LSM misalnya, atau di pihak-pihak lain. Nah, mungkin nanti kita bantu untuk koordinasi. Mungkin itu dulu dari saya, Pak Rido, Bapak Ibu yang saya hormati semuanya. Nanti kalau memang ada yang bisa saya bantu diskusi, saya akan tanggapi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Pak Mazri yang telah menambah paparan dari Pak Khairul. Cukup jelas apa yang disampaikan oleh Pak
Pak Hairul dan Pak Majri tadi. Perlu saya tambahkan Pak Majri, pertanyaan tentang rancangan atau draft terkait RPJP Kota Subulu Salam 2025-2045 ini memang sekitar 80% Pak yang sudah tersusun rancangan. Jadi mudah-mudahan 80% itu bisa menjadi dasar analisa lebih lanjut untuk penyusunan KLHS. Tapi namun demikian 20% ini masih kita usahakan secepatnya untuk dilengkapi. Walaupun mungkin di sana sini 80%, 100% itu mungkin masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Jadi mudah-mudahan 80% atau nanti kami bisa menyajikan 100% menurut versi kami bisa menjadikan dasar Bapak Ibu tenaga ahli dalam menganalisa untuk penyusunan KLHS-nya, Pak. Informasi sementara dari kami Pemko Subulu Salam itu, Pak. Baik, Pak Ridho. Untuk selanjutnya Bapak Ibu kepada peserta Zoom meeting silakan untuk berdiskusi kita mengajukan pertanyaan. Saya lihat, sebelum saya lupa, Bapak Ibu silakan untuk bisa mengisi daftar hadir dengan link yang sudah kami share di kolom chat. Sekali lagi, Bapak Ibu peserta yang belum membuat atau mengisi daftar hadirnya untuk berkenan mengisi daftar hadir peserta Zoom meeting ini. Untuk selanjutnya, mungkin ada yang bertanya dari Bapak Ibu peserta Zoom meeting, waktu dan tempat kami persilahkan, bisa diajukan ke Pak Hairul, bisa diajukan ke Pak Majri, bisa diajukan ke Bu Erdina, atau juga diajukan ke kawan-kawan tim yang ada di Pemko Subulu Salam. Baik dari mitra maupun SKPK, silahkan untuk mengajukan pertanyaan dalam diskusi ini. Halo Pak Ridho. Siap. Oh ya, Mas Rikto ya. Silahkan Mas Rikto. Oke, terima kasih Pak Ridho dan teman-teman panitia kick off penyusunan KLHS RPJM. Perkenalkan kami dari Mitra Pembangunan Kota Subulu Salam dari Earthworm Foundation. Salam juga buat Pak Salmaza, Pak Sekda, para asisten tadi, dan para SKPK dan teman-teman Mitra Pembangunan dan lembaga yang hadir di sini semuanya. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan, sebenarnya lebih ke masukan sih, karena tadi di absensi itu saya udah isi, ada meminta masukan ya Pak Ridho ya. Jadi saya tadi ada beberapa masukan yang saya sudah tulis di kolom chat. Nah, ini juga coba saya sampaikan kembali. Yang pertama adalah kami dari Mitra Pembangunan dari Earthworm Foundation atau EF disingkatnya, itu tahun lalu kita juga sama Bapeda sama Pemko kita sudah berhasil menyusun KLHS yang RPJMD ya Pak Ridho ya. Jadi, dan alhamdulillah kali ini kita bersama program baru kita, yaitu sebenarnya yang di background itu ada tulisan laser SLPI, itu adalah program baru kita bersama teman-teman, kita berkoalisi dengan teman-teman Swiss Contact dan Coltiva, yang kalau Bapak Ibu tahu pada bulan Mei lalu itu ada launching program dari Duta Besar Swiss yang datang ke Subulu Salam, dan kita Subulu Salam menjadi tuan rumah dari 3 kabupaten kota untuk Subulu Salam, Singkil, dan Aceh Tenggara. Kita punya program namanya Sustainable Landscape Program Indonesia, atau lebih spesifik programnya itu adalah laser. Jadi Leuser, Alas, Raven Basin. Jadi kita pendekatannya adalah das Sungai Lawe Alas atau Sungai Lesoraya itu. Jadi ini salah satu komitmen kita sebagai mitra pembangunan untuk membantu pemerintah daerah dalam penyusunan KLHS RPJP ini. Oke, jadi Pak Hairul, Dr. Hairul, Ibu Dr. Eldina, dan Pak Marzi ya. Yang pertama yang kami mau sampaikan adalah mungkin nanti di penyusunan KLHS ini perlu kita pertajam
pembahasan terkait dengan kebutuhan hutan kita. Jadi karena kita waktu maksudnya jumlah luas hutan yang harus ada di Subul Salam. Maksud saya itu karena kalau kita masih ingat di waktu kita menyusun KLHS RPJMD lalu itu Subul Salam itu untuk kebutuhan hutan itu masih kurang. Padahal kalau kita lihat kok hutan kita kayaknya banyak gitu kan, di Sultan Daulat, ada Tahura dan sebagainya. Tapi menurut kajian Subul Salam itu luas hutan yang harus ada untuk kabupaten atau kota atau daerah itu kita masih kurang. Nah, apakah nanti di kajian KLHS RPJP ini apakah sudah bertambah sekian persen atau sudah terpenuhi atau malah kurang? Nah, itu nanti mohon bisa di pembahasan penyusunan KLHS RPJMD itu juga menjadi fokus area kita. Karena kenapa saya di sini karena kami mitra pembangunan, kami cukup banyak data dari penelitian di lapangan. Itu memang saat ini Subul Salam ini Pak Hairul dan teman-teman tenaga ahli, kita sekarang kalau hujan itu kita sudah beberapa titik kita banjir. Jadi ketika kita kita kemarau itu beberapa itu kering air di Subul Salam itu. Padahal kalau kita lihat alam kita di Subul Salam ini sangat sejuk, banyak air terjun, banyak hutan, tapi kenapa ini terjadi? Nah, saya rasa itu menjadi di kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS ini bisa menjadi pembahasan agar karena ini mengingat RPJP ini adalah 20 tahun kalau nggak salah ya. Karena waktu itu kita nyusun RPJMD, KLHS kan cuma 5 tahun, ini 20 tahun. Nah, itu saya rasa sudah menjadi perhatian di situ. Nah, untuk itu juga mungkin perhatian juga dari kita, baik itu mitra pembangunan maupun masyarakat dan pemerintah khususnya, itu bisa mengevaluasi terhadap misalnya pemberian izin yang memang berlokasi dekat dengan buffer hutan lindung atau kawasan hutan seperti itu. Jadi akhirnya nanti hutan-hutan kita yang menjadi penyangga atau penyedia air itu masih ada tersisa lah untuk warisan anak cucu kita nanti gitu. Walaupun memang Subul Salam ini juga sangat terpengaruh dengan daerah hulu kita di atas kita ada Kuta Cane, Aceh Tenggara dan seterusnya. Tapi kita sendiri juga ada kantong-kantong sumber air kita yang ada di Sultan Daulat, di mana seperti itu, dan di beberapa titik lainnya seperti di Tahura dan sebagainya. Itu yang menjadi konsen kami, Pak Dr. Hairul dan tim. Artinya fungsi hutan yang ada di Subul Salam ini saya rasa menjadi perhatian penting. Usulan kami itu nanti di kajian lingkungan hidup strategis ini gitu. Artinya terkait dengan deforestasi, alih fungsi, konversi lahan itu mungkin akan menjadi pembahasan di KLHS ini. Itu usulan dari kami, Pak. Sehingga nanti terlihat berapa persen laju deforestasi atau konversi lahan hutan menjadi tidak hutan seperti itu. Itu karena penting untuk melihat daya dukung daya tampung lingkungan nanti ke depan. Itu Pak Hairul, Bu Elina dan Pak Marji, terima kasih. Salam kami dari IF Mitra Pembangunan Subul Salam. Terima kasih Mas Rikto dari EF yang telah memberikan masukan dalam rangka penyusunan KLHS ini. Kita catat ya ini sebagai masukannya tadi yang terkait dengan masalah luas hutan yang ada di Kota Subul Salam. Dan mungkin ada tanggapan dari Pak Hairul atau Pak Majid atau Bu Eldina? Ya, baik. Terima kasih Pak Ridho. Terima kasih masukannya dari Pak Ridho ya. Kita sepakat itu tentunya nanti kita lakukan analisis penutupan lahan atau cover crop berdasarkan data spasial yang ada tentunya. Nanti tenaga ahli JAIS kita, Ibu Indri, akan melakukan analisis apakah menggunakan data citra, kalau memang ada tersedia, nanti kita akan melihat bagaimana perubahan-perubahan tadi. Nah, kita berharap memang ada ketentuan sebenarnya untuk suatu wilayah menurut Undang-Undang Nomor 41 Pasal 18 Ayat 2 terkait dengan luas kawasan hutan itu minimal 30% dari suatu wilayah, minimal 30%. Nah, apakah ada di Subul Salam, Kota Subul Salam itu bagaimana atau tidak nanti kita lihat.
mudah-mudahan sudah bertambah. Kalau dulu waktu kita melakukan analisis KLAS FPJMD-nya itu masih kurang. Bapak Wali Kota itu masih kurang. Nah, sekarang ini bagaimana tentunya nanti kita akan lihat. Nah, kemudian juga nanti akan kita analisis juga bagaimana dampaknya ya, karena tadi dikatakan fakta menunjukkan bahwa di beberapa lokasi atau titik sering terjadi banjir. Nah, itu tentunya pasti berkaitan dengan kondisi dari lingkungan yang sudah berubah. Nah, itu nanti Ibu Eldina sebagai pakar bencana mungkin barangkali bisa menjelaskan lebih detail. Nah, air itu cenderung dia melimpas. Kalau dia melimpas itu tentunya dia akan menyebabkan masuk ke badan-badan air, terutama alur-alur sungai kecil atau sungai yang besar. Nah, pada kondisi daya tampung sungainya itu tidak mampu lagi meloloskan air yang datang, maka terjadi banjir. Nah, itu secara otomatis disebabkan apa? Karena tadi airnya cenderung melimpas. Kenapa dia cenderung melimpas? Karena dia tidak punya penutup. Nah, kenapa kalau tanah itu tidak ada penutup, maka akan terjadi peristiwa erosi dan sebagainya, sehingga air itu tidak bisa masuk ke dalam tanah lebih banyak. Nah, itu menyebabkan airnya melimpas. Nah, sebaliknya juga nanti pada saat kondisi bulan-bulan kering, cadangan air tanah berkurang, sehingga sumur-sumur penduduk nanti akan semakin berkurang. Itu clear itu. Nah, bisa dijelaskan nanti secara ilmiah bagaimana itu bisa terjadi. Nah, fakta itu nanti harus kita lihat bagaimana kita 20 tahun ke depan. Nah, apakah kita tetap seperti ini atau kita berusaha untuk bisa menambah luasan dari tegakan hutan. Nah, tegakan hutan itu pada lahan-lahan yang mana? Lahan-lahan yang terbuka, yang tidak ada penutupnya. Nah, itu barangkali program-program yang harus kita lakukan. Saya sepakat itu. Nanti kita akan kaji, Pak Riko, bagaimana itu kita bunyikan di dalam KLAS ini, dan itu menjadi isu strategis. Di dalam RPJP kita. Ibu Alina, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Silakan Ibu Eldina kalau mau menambahkan. Tadi ada kaitan dengan banjir, kekeringan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin pertama saya ingin menyambung ya atas pertanyaan Pak Rito, kemudian juga penjelasan Pak Hairul Basri. Kalau kita lihat, sebenarnya kita harus memiliki informasi yang disebut dengan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, atau istilahnya D3LH, Pak Ridho sama Pak Rito. Saya tidak tahu apakah Kota Sebulu Salam memiliki dokumen itu. Kenapa di dalam dokumen itu nanti kita bisa mendapatkan ya informasi tentang bagaimana kemampuan ataupun ketersediaan Kabupaten Sebulu Salam sebagai penyedia penyedia atau proporsioning misalnya seperti pangan, air bersih, energi, serat, dan sumber daya genetik. Nah, di dokumen D3LH itu, kalaupun sudah dikaji, kita mendapat informasinya. Dari situ nanti kita akan bisa mengkaitkan dengan permasalahan yang tadi disampaikan oleh Pak Rito dan juga dijelaskan oleh Pak Hairul. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan jasa pengaturan. Jadi bagaimana sampai saat ini ya, dan juga yang akan datang, karena dokumen daya dukung daya tampung lingkungan hidup itu umurnya juga panjang gitu ya. Dokumen itu untuk berapa tahun, 20 tahun juga gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan informasi itu kita bisa melihat apakah Kota Sebulu Salam mampu mengatur dirinya ya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, terhadap rencana kita. Tadi kan tadi sudah disebutkan ada TPB, pembangunan berkelanjutan yang akan kita capai untuk 20 tahun yang akan datang. Nah, itu apakah Kota Sebulu Salam ya, ekoregion ataupun kondisi Kota Sebulu Salam sendiri mampu nggak melakukan pengaturan itu? Nah, pengaturan itu misalnya ya, Bapak Ibu sekalian, dari iklim, tata aliran air, dan banjir. Nah, disinilah kita bisa lihat gitu. Tadi kan Pak Rito bilang kenapa banjir, kenapa ini itu tadi. Mungkin ya, secara kesat mata kita lihat bahwa memang Kota Sebulu Salam
kemampuan dia untuk mengatur dirinya itu sudah menurun. Nah, dari mana kita tahu? Dari analisis tadi, Pak. Jadi kita sebenarnya waktu melakukan kajian RPJP ini dibekali dengan dokumen D3LH. Kemudian yang berikutnya adalah jasa budaya, ya. Ini berkaitan dengan tempat tinggal dan ruang hidup. Nah, sekarang bagaimana Kota Sebul Salam? Apakah tempat hidup ataupun pemukiman itu sudah sesuai atau tidak sesuai gitu, dan bagaimana kondisinya? Dari situ kita bisa mendapatkan informasi. Dan terakhir yang menurut saya yang paling penting juga adalah sebagai jasa pendukung gitu. Bagaimana ekoregion ataupun ekosistem di Kota Sebul Salam itu mampu mendukung wilayahnya ya, terkait dengan misalnya siklus hara, keberagaman biota dan hewan, atau kita sebut dengan biodiversitas. Jadi tambahan saya Pak Hairul adalah bahwa kalau kita mau melakukan kajian lingkungan hidup strategis dari RPJP ini, alangkah bagusnya kalau kita sudah punya dokumen dasarnya gitu, D3LH itu tadi gitu, sehingga kita bisa nanti membuat skenario as usual ataupun skenario rencana gitu ya, berdasarkan informasi ini gitu. Mungkin itu tanggapan saya sementara, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ke Bu Aldina yang telah memberikan masukannya. Ibu yang saya hormati, dari perlu kami sampaikan juga, dari absen yang telah diisi oleh peserta, itu ada beberapa pertanyaan Pak Hairul ini. Sudah masuk ke ini kami. Ada yang dari... Ini nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah diisi di absensi elektronik, ini nanti kita jadikan bahan untuk kita tindak lanjuti dalam penyusunan KLHS. Baik. Tapi karena kalau nanti memang ada waktu bisa saya bacakan. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan atau masukan, karena kita rencanakan Zoom meeting ini sampai jam 12. Kita mulai jam 10, kita selesai jam 12. Masih ada waktu sekitar 37 menit lagi. Silakan Bapak Ibu yang mau memberikan masukan dan pertanyaannya. Izin Pak Rido. Ya, dari mana? Litbang Bapeda Pak Rido. Oh, dari Bapeda Litbang, silakan. Ini terkait dengan draft Ranwal RPJP Kota Sebul Salam. Seperti yang disebutkan tadi, telah selesai sekitar 80%. Di sini sebenarnya 20% itu sebagian besar, mungkin ini menanggapi, bukan ada sedikit pertanyaan juga nanti. 20% dari draft Ranwal kita itu sisanya hanya tinggal kebijakan dari provinsi. Kemarin sewaktu ada penjajakan awal RPJPA, Ranwal RPJPA dengan Ranwal RPJP di Kabupaten Kota, itu ada juga ditanyakan oleh Kepala Bapeda bahwa untuk kebijakan provinsi mungkin bisa dilakukan konsultasi awal di provinsi nantinya sebelum KLHS selesai. Cuman saya agak bingung dengan pernyataan Pak Marzi, bukannya kalau sepengetahuan kami, bukannya KLHS tersebut sebagai acuan untuk penyusunan RPJP, bukan draft RPJP-nya sebagai acuan untuk KLHS. Karena dari beberapa yang kami, beberapa dokumen perencanaan seperti RPJMD, nanti ada revisi RT/RW juga, itu KLHS sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan. Dan kami juga ingin bertanya, mungkin kepada tenaga ahli, sebenarnya esensi dari KLHS ini hanya sebatas di Ranwal RPJP atau dapat digunakan secara berkelanjutan, karena
setiap kita nyusun dokumen perencanaan seperti RPJP, RPJMD, ataupun RT RW, itu sepertinya kita selalu menyusun KLHS berulang-ulang. Apakah tidak bisa kita sinkronkan? Karena mengingat tahun depan kita menyusun RPJMD teknokratik yang 2025 harus selesai runwalnya dan harus juga selesai KLHS-nya lagi, dan kita harus nyusun KLHS-nya. Mungkin tim tenaga ahli memberi pencerahan, dan ada juga beberapa teman-teman yang bertanya terkait esensi dari KLHS, karena kalau kita lihat di Permendagri 86 itu hanya sebagai bahan data dukung saja di runwal konsultasi awal untuk rancangan awal dokumen perencanaan. Yang kedua terkait hasil dari sebelumnya kami juga sudah membaca terkait KLHS perubahan RPJMD. Mungkin di sini kami juga bingung bagaimana kalau kita lihat dari KLHS yang sudah ada itu kan TPB sangat sebagai salah satu indikator utama tujuan pembangunan berkelanjutan. Sedangkan kalau kita lihat dari SDG sendiri itu 2030 terakhir mungkin ada diganti seperti sebelumnya dari MDGs ke SDGs. Itu apakah ada kebijakan-kebijakan tersendiri tentang bagaimana keberlanjutan dalam 15 tahun sisanya dari 2031 sampai 2045. Mungkin demikian Pak Ridho, terima kasih. Terima kasih Pak Iqbal dari Bidang Litbang Bapda. Perlu saya sampaikan apa yang disampaikan Pak Iqbal tadi, rangkuman dari beberapa pertanyaan yang diajukan beberapa kawan di daftar absensi. Jadi ada pertama menanggapi masalah draft RPJP yang 80% sudah tersusun. Yang kedua ada pertanyaan tentang esensi KLHS, Pak Hairul, mungkin ada pencerahan. Apakah itu bisa digunakan dengan dokumen-dokumen yang lain seperti ATRW dan sebagainya. Terus yang ketiga, esensi KLHS itu untuk apa? Ada pertanyaan dari kawan di Zoom meeting ini melalui absensi tadi. Yang ketiganya untuk TPB yang hanya tertulis di SDGs itu hanya sampai 2030. Tadi sebenarnya Pak Hairul sudah menyampaikan, mungkin bisa lebih penjelasan lagi Pak Hairul, dan Pak Marji mungkin bisa menjelaskan. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Hairul dan Pak Marji mungkin. Pak Hairul silakan. Sebentar, saya share lagi ya bahannya. Sudah kelihatan? Ya Pak. Terlihat Sudah. ya. Nah, KLHS RPJPD itu dia akan memberikan muatan atau substansi penting dari konteks pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJPD-nya. Jadi di mana dia itu diintegrasikan? Nah, ini kita lihat dari bab per bab ya, dari bab per bab bahwa dia diintegrasikan ada yang di bab 1, kemudian di bab 2, di bab 3, kemudian termasuk yang bab 4 yang paling penting dan di bab 5. Contohnya seperti ini, katakanlah misalnya visi dan misi daerah yang disusun oleh Kota Subuh Salam, sedikit pun visi misinya itu tidak ada memiliki kata kunci yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi seperti Aceh misalnya, Aceh itu punya kata-kata, ada kata kunci di dalam visi misinya itu kata berkelanjutan. Nah, berkelanjutan itu didefinisikan sebagai kondisi yang diharapkan ke depan bagaimana. Kemudian juga nanti akan ada misalnya arah kebijakan yang mendukung dari pencapaian visi dan misi itu. Nah, itu sebagai contoh penting. Jadi kalau seumpamanya Kota Subuh Salam ada menyusun visi dan misi daerah yang kita mengkaji, setelah kita kaji, oh ini visi misinya ini sedikit pun tidak ada berkaitan untuk pro kepada pengawalan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Berarti kita akan memberi masukan. Oh, ini harus disempurnakan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya di permasalahan dan isu strategis daerahnya.
Nah, apa permasalahan? Tadi dikatakan di sana ada permasalahan tentang lingkungan hidup, yang berkaitan dengan banjir dan sebagainya, kekeringan dan sebagainya. Ada enggak permasalahan muncul di sana? Nah, kita akan bisa memberikan substansi penting itu di dalam RPJPD-nya, tentunya di dalam draft awal ini. Kemudian terkait dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan. Nah, di dalam RPJP itu tidak ada muncul program, Pak. Tidak ada muncul program seperti RPJMD. Yang ada itu sasaran dan arah kebijakan pembangunannya. Nah, itu yang ada dalam RPJPD. Bagaimana sasaran dan arah kebijakan? Kemudian satu lagi ada dibuat semacam indikator kinerja utama ya, yang itu menjadi lampiran dalam RPJPD-nya. Nanti kita lihat bagaimana indikator-indikator yang disampaikan di sana. Apakah ada misalnya menjadi substansi yang berkaitan dengan KLAS. Nah, KLAS ini ditujukan untuk apa? Sebenarnya untuk kita bisa menjamin bahwa semua arah kebijakan atau sasaran yang kita lakukan dalam mengimplementasikan visi dan misi yang sudah kita susun di dalam RPJPD ini, itu bisa menjawab atau bisa menjamin keberlanjutan dari lingkungan hidup ini. Ya, termasuk pencapaian TPB yang tadi dikatakan. Nah, TPB ini muncul kenapa? Karena itu amanah dari Permendagri nomor 7 ya, nomor 7 yang sebelumnya tadi sudah kita acu, yang ini Permendagri nomor 8. Nah, ini nomor 7. Nah, Permendagri nomor 7 ini tahun 2018 ini mengamanahkan seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, aturan khusus untuk menyusun KLAS RPJPD itu tadi sudah saya katakan itu belum ada. Belum ada. Kita mengacu kepada Permendagri nomor 7 tahun 2018, kemudian juga mengacu kepada PP tahun 2016, kemudian Permendagri nomor 86 tahun 2017. Yang tadi saya katakan ini. Nah, ini substansi yang dikatakan tadi. Jadi berlaku mutatis mutandis tadi. Nah, bahwa KLAS untuk pelaksanaan KLAS rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD. Nah, tadi dikatakan tahun depan juga kita akan menyusun KLAS RPJMD. Iya. Iya. Apakah bisa KLAS RPJP ini langsung dijadikan KLAS RPJMD? Saya pikir beda ya. Beda substansi di dalamnya karena di dalam RPJMD di sana ada KRP yang itu kebijakan rencana programnya itu memuat tentang program-program. Nah, sementara di dalam RPJPD tidak. Nah, bagaimana dengan capaian-capaian dari SDGs ini yang cuma hanya sampai 2030? Nah, tadi kan sudah saya katakan bahwa di sini sudah disebutkan ini kondisi TPB existing, kemudian pencapaian TPB-nya itu N+5 dan 2030. Kita kan sampai 2045, ya. Nah, itu 2045 ini tentunya nanti kita akan prediksi ya bagaimana itu pencapaiannya. Nah, tentunya kita meletakkan dasar atau baseline itu sampai ya tentunya bagaimana pencapaian untuk sampai 2030 yang ditetapkan. Nah, apakah itu melebihi atau tetap seperti sampai 2030 saja kuantitas atau kuantitatif dari capaiannya, itu mungkin nanti kita akan diskusikan. Nah, apakah KLAS ini terbalik yang dikatakan tadi? Saya pikir itu bisa saling mengisi sebenarnya, saling mengisi. Nah, jadi mengapa draft RPJP itu penting bagi kita? Kita mau melihat bagaimana arah kebijakannya. Nah, bagaimana arah kebijakannya? Kemudian apalagi ini, bagaimana visi misinya? Kemudian bagaimana permasalahan dan isu strategis daerahnya di sana? Nah, tentunya juga kita akan menyusun permasalahan dan isu strategis juga ada di dalam KLAS RPJPD ini. Nah, tapi dia tidak punya visi misi. Nah, visi misi itu ada dalam RPJPD. Nah, tapi kalau RPJPD-nya ini kita lihat sedikit pun tidak ada misalnya pro ya gitu ya terhadap pembangunan berkelanjutan. Nah, itu berarti perlu kita berikan masukan khususnya terhadap bab 4 juga bab 5. Nah, semua bab ini tentunya nanti akan kita berikan masukan-masukan dari konteks KLAS-nya. Jadi
Kalau dikatakan 80% sudah siap, ya sudah, ada apa-apa, bagus itu saya pikir. Nanti tolong diberikan kepada kita, yang 80% itu mana, kemudian nanti kita akan lihat atau akan kita kaji, ya, kita akan kaji 80% itu. Jadi alhamdulillah itu kalau sudah ada sampai 80%, tinggal nanti menunggu kebijakan provinsi atau nasional. Saya pikir tidak ada masalah karena ini kita berpacu kepada waktu, ya, waktu. Jadi sehingga tentunya apa yang sudah kita susun, tentunya dokumen-dokumen yang kita punya itu menjadi resource penting bagi kita untuk menyusun KLAS LPGP. Itu mungkin jawaban saya, Pak Ridho. Ada teman yang lain bisa menambahkan, silakan. Baik, terima kasih Pak Hairul. Mungkin Pak Majri, silakan. Ya, makasih Pak Ridho, Pak Hairul. Mungkin sedikit saja menambahkan atas pertanyaan Pak Iqbal ya dan teman-teman. Yang ditanyakan tadi adalah apakah KLHS disusun setiap ada dokumen perencanaan? Jawabannya iya. Ya. Jadi setiap dokumen perencanaan, baik RT/RW, RPJP, RPJM, dan lain-lainnya, mungkin sekarang belum ada untuk KLHS Riparkap ya. Tidak tahu ke depan mungkin akan ada. Jadi setiap ada dokumen perencanaan atau setiap kali periode perencanaan selalu ada KLHS. Nah, jadi yang disampaikan Pak Hairul tadi, kenapa itu penting? Jadi setiap dokumen perencanaan itu Bapak dan Ibu itu memiliki kebijakan, ada rencana kegiatannya, programnya, dan itu harus dikaji apakah dia memiliki dampak terhadap lingkungan atau tidak. Misalnya tadi ada isu yang disampaikan tadi adalah tentang banjir dan kekeringan. Nah, ketika nanti dalam dokumen RPJP, misalnya karena kami belum lihat, itu ada rencana pengembangan kawasan agropolitan, misalnya. Nah, ini akan dilihat nanti. Nah, makanya nanti dalam dokumen RPJP kita nanti, jika ditegaskan ada rencana kebijakan pengembangan pembangunan kawasan agropolitan, maka kita butuh, Bapak dan Ibu, itu lokasinya di mana, desanya apa, luasannya berapa, dan kemudian di lokasi tersebut sekarang itu existingnya apa. Nah, misalnya di situ ternyata adalah hutan lindung. Nah, itu akan menjadi warning bagi kita bahwa itu tidak bisa dilakukan dengan melanggar ketentuan perhutanan. Nah, begitu juga mungkin di daerah-daerah tersebut mungkin ada koridor satwa. Jadi ada perlintasan gajah ya atau harimau, kemudian orang hutan ya atau kucing emas, dan itu yang dilindungi dan itu harus di-warning oleh KLHS. Nah, makanya setiap ada dokumen perencanaan kita iringi dengan KLHS. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu juga kita mungkin belum sampai ya Pak Hairul ya pada penginputan isu strategis. Ada beberapa isu nanti yang akan kita angkat bersama-sama, apakah itu terkait pencemaran, terkait alih fungsi lahan, terkait konflik sosial, ya. Nah, itu nanti akan kita perkaya lagi. Nah, ini belum sampai ke sana. Saya pikir itu penambahan dari saya, Pak Ridho, bahwa memang kita akan melakukan berulang-ulang, ya. Setiap rencana ada kajian lingkungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Majri telah memperjelas tentang pertanyaan yang diajukan oleh kawan-kawan Zoom meeting. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ada yang mau memberikan masukan menggunakan waktunya ini, termasuk pertanyaan. Silakan. Dari SKPK silakan, dari Mitra Pembangunan silakan. Baik, kalau tidak ada pada kesempatan ini karena merupakan agenda pertama kick off meeting, makanya ini baru permulaan dalam rangka penyusunan KLHS RPJP Kota Subulu Salam. Tentunya hari ini kita mulai, selanjutnya akan dilakukan
kegiatan-kegiatan yang lebih teknis lagi, termasuk nanti mungkin kami akan lebih detail lagi meminta data-data untuk penyusunan KLHS RPJP Kota Subulu Salam seperti yang sampaikan dalam arahan dan sambutan Pak Wali Kota yang sampaikan Pak Wakil tadi, bahwa data-data itu berasal dari SKPK maupun dari mitra pembangunan. Untuk itu kami mohon agar kualitas KLHS kita benar-benar berkualitas seperti yang dipantun yang dibacakan Pak Wakil tadi. Kami minta partisipasi dan bantuan, ya seperti arahan Pak Wakil tadi, SKPK dan mitra mohon kerjasamanya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya akhiri dalam saya sebagai moderator ini, kami berikan mungkin sebagai closing statement dari Pak Wakil Wali Kota, mungkin memberikan arahan-arahan lebih lanjut setelah kita mendengarkan pemaparan dari tenaga ahli tadi. Jadi kami mohon, kami berharap Bapak Wakil Wali Kota bisa memberikan arahan sebagai close statement pada acara Zoom meeting ini. Silakan Bapak Wakil. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kata penghormatan kami tumpangkan pembicaraan kami yang terdahulu, bahwa kita tadi sudah sama-sama mendengarkan bagaimana pemaparan dari Pak Khairul Basri ya, dan semua yang memberikan masukan tadi. Diharapkan kita bahwa capaian KLHS RPJP kita ini agar segera bisa kita rampungkan sehingga bisa sebagai patron kita dalam membangun Kota Subulu Salam yang lingkungan hidup yang baik, biar untuk menjamin keselamatan segala sumber daya yang ada di Kota Subulu Salam ini. Dan juga kepada rekan-rekan kami SKPK untuk mempercepat proses ini, apa data yang diberikan, yang diminta kepada kita oleh para tenaga ahli Khairul ini untuk segera disampaikan. Jadi terima kasih banyak semua yang telah mensukseskan acara ini. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan penyampaian Pak Wakil Wali Kota tadi, acara Zoom meeting pada siang hari ini kita akhiri. Saya selaku moderator dari awal acara sampai saat ini, apabila banyak kata-kata yang salah, ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih sebesar-besarnya juga atas partisipasi dan suksesnya acara Zoom meeting ini. Mudah-mudahan hari yang pertama ini kita dalam rangka penyusunan KLHS dapat kita tindak lanjuti sampai berakhirnya penyusunan dokumen KLHS RPJP Kota Subulu Salam. Saya akhiri, astagfirullahaladzim, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ridho dan semuanya, Pak Wali Kota. Kami izin live ya. Terima kasih. Semoga kita bisa bekerja sesuai dengan schedule yang sudah kita buat. Saya izin live ya, Pak Ridho dan semuanya. Iya, izin Pak ya.
Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Bapak, wabarakatuh. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam izin. warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga saya minta izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Lip.